Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mr. Eko di Mini Goal Center. Nah, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah satu subscriber saya ya. Kemarin ada yang nanya gini, Mas, kalau kita beli mini gold atau antam, kira-kira bisa enggak dijual di toko emas atau dijual di Pegadaian? Nah, bagi yang ingin tahu penjelasannya lebih detail, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, kalau ada yang nanya gini, Mas, mini gold tuh bisa nggak sih dijual di Pegadaian atau dijual di toko emas? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus tahu dulu alur emas ya. Saya nggak bahas dulu tentang mini gold atau antam, kita coba bahas dulu tentang emas perhiasan aja. Nah, emas perhiasan itu kalau Anda beli di toko A, misalnya Anda beli di toko A gitu ya, kemudian ingin menjual emasnya kembali, kira-kira Anda mau dijual kemana? Apakah Anda mau kembalikan di toko A atau Anda akan cari toko lain untuk dijual? Pasti jawabannya di toko A kan? Iya, kenapa nggak dijual ke toko B? Atau misalnya kita jual ke toko B, kira-kira gimana harganya? Apakah dia akan mau membeli dengan harga lebih tinggi dari toko A? Kayaknya nggak mungkin ya. Atau misalnya toko B membeli tapi biasanya harganya akan di bawah harga standar. Kenapa? Ya, karena toko B juga sedang melindungi produk emas mereka sendiri. Jadi toko B ini misalnya toko Semar gitu kan, dia kan juga jualan emas tuh. Nah, emas-emas yang beredar ini itu suatu saat pasti dijual lagi ke toko B ini atau toko Semar ini. Nah, mereka punya tanggung jawab untuk membeli emas ini dengan harga paling baik. Nah, ketika ada toko emas sebelah atau toko emas lainnya kemudian dijual ke mereka, maka mereka tidak ada tanggung jawab untuk membeli kembali. Sehingga mereka bisa aja beli dengan harga di bawah standar atau bahkan menolak, tidak mau membelinya. Apakah emasnya jelek? Enggak, bukan emasnya yang jelek, tapi sistemnya yang mengharuskan seperti itu. Maka ketika Anda membeli emas di toko A, bagusnya supaya Anda dapat harga paling baik, potongannya paling sedikit, Anda harus jual lagi ke toko A. Nah, ketika Anda ingin menjual ke toko B, berarti Anda beli emasnya harus ke toko B supaya nanti jual lagi ke toko B. Nah, sama dengan mini gold dan juga antam, teman-teman. Nah, kalau teman-teman beli mini gold atau antamnya ke agen resmi mini gold atau antam, maka supaya dapat harga buyback paling bagus ya, teman-teman harus jual ke agen mini gold atau agen antam. Ya, di tempat beli tentunya ya. Atau Anda jual ke mini gold atau antam di agen yang lain. Nggak masalah. Nah, ini keunggulannya mini gold dan antam. Kalau toko emas, misalnya Anda berada di Solo gitu ya, Anda beli di toko emas Semar misalnya di Solo, ketika nanti ke Surabaya, di sana cari toko emas Semar pun, itu pemiliknya udah beda. Sehingga dia nggak ada ikatan untuk bisa buyback lagi, nggak ada ikatan. Tapi ketika teman-teman membeli mini gold di Solo misalnya, kemudian ada keperluan di Makassar atau di Medan atau di mana, dan di sana mau dijual, ya, teman-teman tinggal cari agen mini gold atau agen antam terdekat. Maka akan dibeli dengan harga buyback dan sesuai tabel. Jadi harganya akan stabil. Tidak mungkin akan dibeli di bawah harga standar. Karena agen-agen mini gold ini sudah terikat dengan tabel harga yang diputuskan oleh perusahaan, yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, ini salah satu keunggulannya. Terus bisa nggak Mas dijual di toko emas? Di toko emas itu saya sudah praktek beberapa tempat, ada yang mau beli, ada yang menolak. Nah, yang mau membeli biasanya itu di bawah harga buyback kita, karena memang dia bukan agen mini gold ya, dia mau beli aja sudah bagus gitu istilahnya. Tapi ada yang menolak beberapa, alasannya bukan karena emasnya jelek, karena memang mereka tidak jualan itu. Mereka hanya mau membeli emas yang dari toko mereka dan hanya menjual emas dari toko mereka. Nah, ini poinnya berarti sudah ketangkap ya. Jadi bukan berarti emasnya yang jelek, tapi memang hampir semua toko emas itu mempunyai pola, dia hanya menjual produk emas punyanya dia dan hanya mau membeli emas-emas yang membelinya itu dari toko dia untuk melindungi harga emas dia biar stabil juga, teman-teman.
Namun perbedaannya dengan mini gold atau logam mulia, teman-teman bisa beli dari agen siapapun dan nanti bisa dijual lagi ke agen resminya mini gold dan Antam. Nah, agen itu bisa reseller, bisa distributor, bisa dealer, bebas. Ya, harganya harus sesuai dengan harga tabel saat itu. Kalau pas harganya naik ya naik. Kalau pas turun ya turun. Tapi kalau teman-teman nyimpannya 1 sampai 2 tahun, saya jamin pasti sudah naik. Nggak mungkin 2 tahun yang lalu harganya sekarang kok lebih murah, itu nggak mungkin. Ya, kalau di toko emas ya teman-teman tahu sendiri ya, selain kadang-kadang malah tidak terikat dengan kenaikan harga emas. Kita jual tuh biasanya dilihat notanya berapa, kemudian dipotong 10-15%. Itu yang saya alami di toko sini ya, nggak tahu kalau di tokonya teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau logam mulia atau emas batangan itu biasanya nggak terikat sama nota. Hari ini harga berapa, maka akan dibeli harga buyback hari ini. Gitu. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya, bisa nggak dijual di toko emas? Jawabannya ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa nggak dijual di penggadean? Sama juga, bisa iya, bisa enggak, tergantung agen penggadeannya. Ya, bisa nggak dijual ke agen emas lain, misalnya selain mini gold? Bisa iya, bisa enggak juga, tergantung orangnya juga. Ya, tapi untuk mendapatkan harga buyback terbaik, saran saya jualah ke agen resmi mini gold dan Antam. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Insya Allah kita bantu nanti jawab dengan video yang lain, atau bisa hubungi nomor WA saya yang mau jadi agen mini gold atau agen Antam. Nah, bisa klik link WA yang ada di bawah. Nanti kita bisa diskusi, atau kalau mau telepon bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.